Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 6 kali ini, kami dari Asisten Praktikum Algoritma Pemrograman akan memberikan spesial tutorial buat kalian yang ingin mengambil modul 6, yaitu file processing. Pada file processing ini, kita akan belajar tentang bagaimana untuk menuliskan data ke dalam file dan membaca data dari sebuah file yang sudah ada. Langsung saja ke tutorial. Pada tutorial pertama, kita akan membuat studi kasus terlebih dahulu untuk menuliskan data ke sebuah file. Di sini kita buat kelas terlebih dahulu. Saya beri nama kelas tulis data. Kita buat metode mainnya terlebih dahulu. Pada studi kasus kali ini kita diminta untuk menginputkan jumlah data nama asisten yang ingin dituliskan namanya ke dalam file, dan program akan memberikan instruksi kepada kita untuk menuliskan nama asisten yang ingin dimasukkan atau disimpan datanya ke dalam file sebanyak jumlah data yang telah kita tentukan. Tentunya di sini kita akan menggunakan objek scanner untuk kita memasukkan data pada konsol dan print writer untuk menuliskan data ke dalam file. Pertama kita buat objek scanner terlebih dahulu. Kemudian kita buat objek print writer. Kita beri nama PW, kita inisialisasi dengan null dulu. Karena ini objek, makanya null. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah data. Atau di sini dengan kasusnya jumlah nama asisten yang ingin diinputkan. Maka di sini kita tulis masukkan jumlah data nama asisten. Kita simpan terlebih dahulu ke dalam variabel untuk jumlah datanya int. Oke. Selanjutnya, kita membutuhkan variabel array. Pada studi kasus ini kita diminta juga untuk menyimpan data yang kita inputkan ke dalam array. Begitu juga untuk menuliskan setiap data di dalam array tersebut ke dalam sebuah file yang kita buat. Maka kita buat terlebih dahulu variabel array di sini, string dengan tipe data string ya, karena nama. Ukuran arraynya jumlah datanya. Nah, ketika kita membuat file, maka kita memerlukan lokasi di mana file tersebut ingin kita simpan. Maka kita buat sebuah file name-nya dulu di sini. Nah, misalkan di sini kita ingin menyimpan data di partisi D. Maka di D nah, misalkan kita ingin menyimpan data di D. Nah, di sini kita bisa lihat location-nya. Nah, kemudian kita ikuti dengan nama file yang kita inginkan. Misalkan praktikum.txt. Oke, kita sudah membuat file name-nya. Nah, selanjutnya kita buat objek print writer-nya. Kita inisialisasi objek print writer-nya, yaitu dengan nama PW kan. PW sama dengan
kita pilih string file name. Kita membuat objek printWriter dengan nama file name. Nah, kemudian kita lihat di sini ada apa? Oh, di sini kita harus menggunakan blok try catch atau true. Teman-teman tidak usah pikirkan dulu tentang try catch, tapi kalau teman-teman ingin mencari tahu tentang try catch, silakan googling sendiri. Pada tutorial kali ini saya tidak akan membahas tentang try catch terlebih dahulu. Nah, kemudian kita membutuhkan perulangan agar kita dapat menuliskan bahasa pemrograman menjadi lebih efektif. Fungsi perulangan di sini adalah untuk mengulang instruksi yang digunakan untuk meminta input data nama asisten sebanyak jumlah yang telah kita tentukan. Kita gunakan for. Nah, perulangan akan dilakukan dari mulai 0 sampai dengan kurang dari panjang ukuran arraynya. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan data namanya. Masukkan nama asisten ke. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Ya. Nah, maka kita isi pada arraynya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita menyimpan data kita di dalam array, sekarang kita akan menyimpan data array dengan indeks i di sini atau ke dalam file yang ingin kita tulis. Nah, tadi kita sudah membuat objek pw, objek printWriter dengan nama pw. Di sini kita dapat gunakan pw.print. Nah, kita gunakan print ln di sini. Data i. Oke. Kalau perulangan sudah selesai, maka kita gunakan set. Data berhasil. Atau kita tuliskan input selesai. Sekarang coba kita run. Oke, masukkan jumlah data nama asisten. Sini saya masukkan 2. Yang pertama saya masukkan misalkan namanya Fikli. Yang kedua saya kasih nama misalkan Albi. Oke. Kita sudah menginputkan. Input selesai. Sekarang kita cek. Kita membuat file tadi di dalam dpracticum.txt. Sekarang kita lihat di D. Ini file D, ada praktikum ya. Oh, maaf, ada yang kurang. Setelah kita melakukan input, maka harus kita close terlebih dahulu objeknya. pw.close. Coba kita jalankan lagi. Misalkan 2. Configli Arif. Oke, data selesai. Coba kita cek lagi. Oke, di sini kita sudah berhasil menuliskan data Fikli dan Arif. Fikli dan Arif ya di sini. Oke, sekarang kita akan belajar untuk membaca sebuah file. Di sini misalkan saya punya file bernama praktikum. Ada data namanya Fikli dan Arif. Kemudian saya punya data namanya out di sini. Ada nama berikut nama asisten produser Aziz Abid. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membaca sebuah file. Pertama saya buat kelas baru terlebih dahulu.
Saya beri nama baca data. Kita buat metode main terlebih dahulu. Pada kasus kali ini, kasusnya kita diminta untuk menginputkan nama sebuah file yang terletak pada direktori D, yaitu di sini. Nah, kemudian data akan dibaca sesuai dengan nama file yang diinputkan. Jika kita menginputkan nama praktikum, maka akan membaca data Fikri dan Arif. Jika kita menuliskan nama file out, maka dia akan membaca file di dalamnya. File yang kita akan baca di sini bertipe TXT ya, TXT. Bisa dilihat di sini. Oke, .txt ya. Oke. Yang jelas kita akan gunakan di sini scanner untuk menginputkan nama file, kemudian ada file reader dan buffer reader. Pertama kita buat objek scanner terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama file. Masukkan nama file yang ingin dibaca. Nah, dalam kasus ini yang jelas filenya harus sudah ada terlebih dahulu, baru kita bisa membaca. Misalkan string nama. Kemudian kita akan membaca file dengan kita harus mengetahui terlebih dahulu lokasi file itu, file berada di mana. Pada kasus kali ini kita akan membaca file yang hanya berada di direktori D ya. Kita buat variabel lagi. Location. Ada di D. Nah, di sini plus nama file tadi yang kita buat ya, nama file. Nah, formatnya apa? .txt kan. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan file reader dan buffer reader. Kita buat file reader dulu. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu file reader, buffer reader, silakan teman-teman eksplorasi sendiri di Google ya, karena banyak. Saya bernama fr. Nah, di sini kita isi dengan location ya, location. Karena yang akan kita baca yaitu data pada lokasi ini sesuai nama file yang kita inputkan, oke? Nah, kemudian di sini seperti sebelumnya kita harus menggunakan statement try catch ya. Selain file reader kita membutuhkan buffer reader juga. BR. Nah, di sini kita isikan dengan fr. Oke, fr. Selanjutnya kita ingin membaca begini, di dalam file yang telah ada ini kita memiliki data, beberapa data dan beberapa baris ya. Di sini kita punya 2 baris data kan. Nah, kemudian di file kita ada 3 baris data. Nah, sehingga kita membutuhkan perulangan untuk membaca setiap baris yang ada di dalam file tersebut. Kita di sini dapat menggunakan while.
Artinya, sebelumnya kita akan mengecek dahulu pada baris tersebut. Jika datanya tidak nol, artinya data tersebut ada, maka akan kita cetak di sini. Nah, di sini kita buat string dulu, string TMP, temporary, yang digunakan untuk menampung nilai sementara sebelum kita cek, sebelum kita print di konsol nanti. Kemudian kita gunakan while, perulangan while. Nah, di sini ada kondisi di mana ketika TMP sama dengan tadi namanya br dot readline, oke, tidak sama dengan 0, artinya ada datanya, maka di sini kita cetak ke dalam konsol. So, kita cetak TMP. Oke, kita cek ada kenapa error. Oke, kita terus. Oke. Terus. Exception, oke. Sekarang kita di sini sudah si TMP. Akan kita cek. Jadi variabel TMP di sini hanya bersifat temporary, artinya dia digunakan untuk menyimpan data sementara pada baris di sini. TMP digunakan untuk menyimpan data sementara ya. Nah, coba kita run. Oke, masukkan nama file, misalkan saya isi namanya out ya. Oke, akan terbaca di sini semua data file. Kita lihat berikut nama asisten Prodase, nama asisten 1 Aziz, nama asisten 2 Abid. Sekarang coba kita cek di data out. Oke, sama kan? Oke. Coba kita run lagi. Kita isi dengan nama praktikum. Oke, yang terbaca adalah file Bro Fikli dan Arif. Kita coba cek. Oke, sama kan? Oke, sekian dari kami tutorial. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan diberitahu kepada teman-temannya agar untuk menonton terlebih dahulu video ini demi lancarnya praktikum modul 6 nanti. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada asisten langsung atau silakan eksplorasi lagi sendiri di internet. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.